Halo, assalamualaikum. Bahas smartphone Android jadi menarik lagi sejak launchingnya smartphone ini. Smartphone apa? Kita lihat aja ya. Yang jelas brand ini seperti menghembuskan nafas segar ya ke industri gadget. Nggak cuma smartphone soalnya dia punya. Dan desainnya kece-kece. Jadi dia nggak fokus ke performa aja. Dimana sekarang semua smartphone kan gede-gedein RAM, memori virtual, kemudian juga prosesornya kencang-kencangan. Bukan itu yang dia utamakan, walaupun ini prosesornya tetap kenceng ya. Kemudian dia juga punya lini smartwatch dan earbuds. Ya, ini adalah Nothing CMF Phone 1. Jadi kalau sebelumnya kita pernah atau saya pernah bahas Nothing Phone 2A, 2E yang sedikit lebih murah, ini lebih terjangkau lagi. Saya sendiri beli di Tokopedia di harga 4,7 juta rupiah. Ini ada bukti bayar bea masuknya. Bentar, saya buka dulu. Jadi satunya itu harganya $190 dengan pajak total 1,2 juta tuh buat dua barang ya. Berarti pajaknya sekitar 600.000. Saya beli di Tokopedia pre-order kemarin di angka 4,7 juta. Segitu udah yang paling murah ya. Tentunya dengan cuan buat sellernya, nggak mungkin enggak kan. Kalau nggak ngapain dia jualan. Jadi jangan nyinyir dulu kok harganya lebih mahal dari di luar. Lebih mahal dari di luar. Ya pertama pajak, kedua cuan buat seller juga. Segitu udah paling murah karena di lapak lain ada yang 5,7 bahkan ada yang 7,7. Tapi yang 7,7 itu buat yang 256 ya. Saya beli yang 8128 saja. Warna light green sesuai dengan warna kardusnya. Dan RAM-nya 8 GB dibuat Juni 2024. Ini pakai prosesor MediaTek 7300 ya. Dan menggunakan sensor Sony untuk kameranya buat mereka yang sensitif soal spek. Seperti itu kira-kira. Tapi ini bukan soal spek sekali lagi. Ya, fresh dari desainnya. Kedua, modularity-nya nggak yang heboh-heboh banget sih. Maksudnya back cover-nya bisa dibuka, bisa dipasangkan holder di sini, bisa dipasangkan juga strap, kemudian bisa diganti dengan yang ada battery pack-nya kali ya. Cuma ini saya beli yang paketan nggak dapat aksesoris apa-apa, jadi tidak bisa ditunjukkan modularity-nya di sini. Yang akan didapat juga hanya kabel charging Type-C to Type-C, kemudian buku manualnya ya dengan font khas Nothing. Lalu apa ini di sini? Di sini kita bisa lihat ada SIM tray-nya terlepas. SIM tray ejector, sorry, bukan SIM tray ejector ya. Seperti ini bentuknya, unik. Tidak ada apa-apa lagi, bahkan nggak dapat ini juga, nggak dapat obeng buat ngelepas back covernya nih. Jadi untuk melihat di dalam back covernya seperti apa, silahkan cek video teman-teman yang lain. Saya lihat juga pesanannya udah pada nyampe di Indonesia. Saya akan lepaskan dulu smartphone ini dari bungkusnya. Seperti ini penampakannya. Oh, di sini menonjol. Ini kayak dial gini, tapi nggak bisa diputar. Bisa deng, tapi seret banget. Iya, nggak tahu juga. Oh, ini kalau diputarnya ke sini, dia bisa lepas dan kamu bisa ganti remove for screws, push here to release. Oh, ini kalau udah lepas 4 skrupnya, kamu tekan di sini ya buat ngelepasin back covernya biar tetap kuat back covernya dan tetap ini rapat ya. Nanti bisa kamu ganti nih di sini seperti tadi yang saya jelasin. Kalau desainnya sendiri mungkin kelihatan biasa aja ya kalau tanpa aksesoris lain-lainnya. Terhitung minimalis, tapi ada sekrup membuatnya nampak berbeda dan kamera frame-nya seperti ini. Ini desainnya unik dan identik banget gitu dengan brand Nothing. Di sisi kanan ada tombol power seperti itu, tidak terlalu panjang. Di sisi kiri ada volume rocker. Di sisi bawah ada SIM tray, mikrofon, port Type-C, dan speaker grill berupa 5 buah lubang. Back covernya berbahan plastik, matte, dan juga sangat kesat ya, tidak licin. Di sisi atas ada mikrofon kedua buat noise cancellation.
Dan di sisi depan layarnya sudah pakai punch hole. Untuk spek lengkap termasuk dimensi dan resolusi layar saya munculkan di kiri, sama resolusi kameranya juga seperti apa. Kayaknya saya tadi mau nunjukin sesuatu. Oh ini ya, SIM tray-nya. Apakah ini dual SIM? Kita colok dan kita buka. Oh ya, jangan lupa kalau mau ngelepasin si back cover juga si SIM tray-nya ini harus dilepas dulu ya. Karena pasti menahan si back cover-nya. Dan yes, dia masih tetap punya slot micro SD walaupun memang slotnya hybrid ya. Kok nggak dapat fokus? Slotnya hybrid. Oke, kayak gini. SIM card kedua tuh rebutan sama micro SD. Dua-duanya nano SIM. Dan saya harus setup dulu. A few moments later. Mari kita lanjut langsung ke home screen-nya. Disuruh choose your visual style dulu. Apakah mau default Android atau Nothing? Kita pakai yang Nothing dulu aja biar teman-teman bisa tahu juga bedanya. Yes, widget-widget bawaannya memang kayak gini ya, minimalis banget, keren. Nah kalau bezel layar nggak tipis-tipis banget sih dari Nothing Phone 2 juga. Nggak tahu kalau Nothing Phone yang angka doang, bukan huruf angka doang. Kemudian sudah terpasang anti gores ya di layarnya. Untuk fast charging saya belum tahu juga harus pakai charger apa. Kemarin di Nothing Phone 2A pakai power delivery angkatnya di 20 watt seingat saya. Kemudian kita cek yuk untuk about phone-nya. Nah, control center-nya masih rada mirip dengan Android stock. Kemudian kita langsung ke about phone. Dia pakai Nothing OS 2.6.0. Kameranya di belakang 50 megapiksel, di depan 16 megapiksel, prosesornya MediaTek Dimensity 7300, RAM-nya 8 plus 2 GB. Ada RAM booster di sini namanya dan storage-nya 128 GB. Layarnya 6,67 inci AMOLED dengan baterai 6000 mAh. Sudah pakai Android 14 tentu saja dengan security update 1 Juni 2024 ya. Kan ini barang produksi bulan Juni juga. Kita lanjut dulu ke storage. Saya pengen lihat dari 128 GB dia pakai 13%. Jadi sekitar 16 GB ya. Karena free-nya 112 GB termasuk RAM booster 2 GB. RAM boosternya nggak gede-gede aja. 2 GB doang ya cukup lah ya. Tapi mau saya matiin sih nanti rencananya. Kamera bisa in sensor zoom atau lossless zoom 2 kali dan dikasih tahu focal length-nya 26 dan 52 mm. Kemudian juga ada apa lagi? Timer, motion, ratio, quality bisa nih dipilih yang 50 megapiksel karena by default dia nyalanya di 12 megapiksel. Mau pakai grid juga bisa. Shutter sound mau dimatiin juga bisa. Mirror front kamera jangan. Watermark. Watermarknya kalau saya lihat di foto-fotonya Hengki, trending tag itu fontnya Nothing khas ya. Di sini nggak kelihatan karena warnanya saru. Ntar. Dirt on lens detected katanya. Oke, watermarknya muncul seperti itu. Lalu untuk kamera depan, bentar. Ya, cukup wide. Lalu video untuk kamera depan mentok di Full HD ya, 1080p. Cuma bisa di frame rate 60 fps, selain 30 fps. Lalu untuk kamera belakang bisa 4K, 30 fps. Kalau Full HD bisa 60 fps. Tidak ada mode stabilisasi nampaknya. Kalau slow motion ada. Dan video bisa zoom 2 kali juga. Lalu ada mode portrait. Dan timelapse, pano, dan expert. Expert ini mode manual. Bisa set manual fokus, shutter speed dari 1/8000 sampai dengan 32 detik. ISO dari 100 sampai dengan 6400. Cukup lega. Dan ada mode RAW juga ya. Seperti itu untuk kameranya, kalau UI-nya seperti ini. Tadi sih nggak ada diminta buat setup eSIM ya. Kemungkinan sih nggak ada, cuma ada baiknya kita cek aja di sini. Tidak ada menu eSIM. Kemudian NFC dan lain-lain. Kalau ngelihat dari toggle sama dari menu di setting, kayaknya nggak ada NFC ya di smartphone ini. Mungkin itu bedanya dari Nothing Phone. Kalau CMF Phone 1 by Nothing ini ya lebih ekonomis pasti dengan desain yang berbeda, tapi ada fun atau gimmicknya di modularity ya.
Di sini kita bisa lihat ada menu experimental features. Nanti ada AirPod support katanya. Icon and battery infonya bisa muncul di setting. Buat yang mau migrasi dari ekosistem Apple berarti ya. Nah ini adalah application drawernya karena kita pakai sistemnya yang tema Nothing. Jadi ikonnya satu warna semua seperti ini, flat. Tidak ada aplikasi bloatware selain Nothing X, bawaannya Nothing juga. Sisanya pakai aplikasi Google, termasuk galerinya pakai Google Photos. Untuk file manager juga pakai Google Files. Gimana? Apakah ini membawa hawa segar buat smartphone Android yang makin kesini makin gitu-gitu aja? Ya, ada yang prosesornya sama terus, bahkan ada yang bentuknya mirip satu sama lain, kamera bumpnya juga sama persis satu sama lain, atau iPhone juga udah sama membosankannya. Dan apakah yang kayak gini yang dibutuhkan? Jadi nggak hanya ngandelin performa, tapi juga ada beberapa hal yang menarik yang berbeda yang nggak ditemukan di brand lain. Ya, kalau iya berarti mari sama-sama berdoa biar CMF ini mau memasukkan smartphone-nya resmi ke Indonesia. Karena ada faktor TKDN ya yang harus dipenuhi. Artinya harus dirakit di Indonesia untuk harga segini. Nggak bisa enggak. Kalau mau bisa dirakit di luar itu harganya harus kayak iPhone 15. Di $999 ya. Untuk sementara, buat yang pengen nyoba Nothing, boleh beli earphone atau enggak smartwatch-nya dulu. Karena itu udah masuk resmi, ada Nothing Official Store juga di Tokopedia dan di Shopee. Tadinya di Urban Republic ya. Kemudian saya udah nggak megang earphone Nothing karena nungguin Nothing Buds Pro 2. CMF Buds Pro 2 ya. CMF Buds Pro 2 by Nothing sama Nothing CMF Watch Pro. Bener nggak sih namanya ya? Pokoknya itulah ya. Kalau Nothing-nya sendiri, kayak Nothing Ear, menurut saya harganya masih lumayan premium. Jadi bagus sih. Tapi nggak bikin saya pengen keep, nggak bikin saya kesengsem antara price versus performance-nya. Tapi kalau CMF, so far so good. Semua produknya saya rasakan nyaman dikenakan dan punya desain style yang berbeda. Ya, gitulah pokoknya. Untuk video unboxing ini buat bukti pembelian di Tokopedia juga. Jadi mau tak mau saya buatkan. Nanti ngoprek-ngopreknya kalau misalkan ada aksesorisnya atau setelah saya pakai di video reviewnya ya. Mudah-mudahan ada umur, ada rezekinya. Dari Kota Cimahi, Agung pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.